Melonjaknya kasus COVID-19 membuat Indonesia kini dalam status genting. Jawa Timur berada di posisi ketiga dalam penambahan kasus aktif COVID-19. Penebalan PPKM Mikro pun dilakukan untuk menekan penyebaran COVID-19. Dan berikut wawancara kami dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Lonjakan kasus COVID-19 terjadi di Provinsi Jawa Timur, bahkan dalam sepekan terakhir jika di rata-rata perharinya ada tambahan 700 kasus dalam setiap harinya. Dan dua daerah penyumbang terbesar masih dipegang oleh Kota Surabaya sebanyak 71 kasus dan juga Kabupaten Bangkalan sebanyak 78 kasus. Sudah bersama kami Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa. Assalamualaikum Ibu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Ibu? Alhamdulillah. Kita melihat bahwa dalam sepekan terakhir, jika di rata-rata ada kenaikan 700 kasus, Ibu. Apa yang menjadi ini begitu terjadi lonjakan di Provinsi Jawa Timur? Sebagian mudik, sebagian lagi bahkan lebih signifikan mungkin hajatan ya. Beda lagi saya rasa identifikasi untuk Bangkalan. 5 orang terkonfirmasi klaster Bangkalan dan juga Delta India. Dan setelah teridentifikasi di Bangkalan itu ada 4 kecamatan zona merah, identifikasi terakhir ada 8 desa. Kita berharap bahwa balai desa itu bisa lebih efektif untuk menyiapkan ruang karantina dan isolasi bagi warga di desa itu. Pos penyekatan di Jembatan Suramadu secara resmi diberhentikan. Nah, sebelumnya di hari Selasa 22 Juni pada pagi hari sempat ada sedikit kericuhan antara oknum warga yang saat itu berusaha memprovokasi. Tanggapannya Ibu? PPKM Mikro itu sudah mulai berjalan efektif, kemungkinan juga SIKM bisa efektif. Nah, kalau isolasi itu dilakukan dari basis desa, PPKM Mikro yang berbasis desa, maka ini kemudian dianggap sudah tidak dibutuhkan lagi. Ada rencana pembelajaran tatap muka dimulai pada tahun ajaran baru. Nah, melihat lonjakan kasus per hari ini, Ibu, rencana ini akan ditinjau ulang? Untuk daerah yang terkonfirmasi zona merah dan oranye, saya minta untuk tidak dimulai. Tetapi untuk zona kuning dan hijau, maka mereka bisa melakukan exercise dengan meminta pendapat para wali murid. Dan zonasinya berbasis kecamatan. Ibu, salah satu implikasi dari lonjakan COVID adalah bed occupancy rate di masing-masing rumah sakit. Beberapa daerah sudah ada yang memasuki nyaris penuh, Sidoarjo, Banyuwangi. Apa langkah yang akan diambil Ibu untuk mengatasi hal ini? Untuk ICU 72%. Per isolasi per hari ini 62%. Insya Allah masih terkendali, baik jumlah kasusnya maupun bornya. Karena ada Delta B16, 172, itu hari ini kita sudah menambah 900 tempat tidur. Insya Allah besok kita akan nambah lagi 80 dan secara bertahap. Terima kasih Ibu Khofifah sudah menemani kami, berbincang-bincang bersama kami. Dan pemirsa, kalau pemerintah sudah memaksimalkan vaksinasi COVID dan juga melaksanakan 3T, kini giliran kita, masyarakat Provinsi Jawa Timur dan juga bersama-sama segera mengakhiri pandemi COVID dengan cara taat dan juga patuh terhadap protokol kesehatan. Terima kasih.